Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat Omah Mikir yang luar biasa? Jumpa lagi dengan saya, Juli Jati Prambuti. Sobat-sobat yang luar biasa, kali ini akan saya lanjutkan metodologi penelitian seni. Dalam penelitian seni yang menggunakan pendekatan kualitatif khususnya, kita tahu bahwa banyak sekali di dalam metodologi penelitian seni itu mengkolaborasi atau juga bisa dikatakan meminjam atau mengembangkan dari teori-teori atau pendekatan-pendekatan yang sering dipakai di dalam penelitian seni. Nah, sejumlah pendekatan yang bisa dimanfaatkan dan bisa dipakai di dalam upaya kita mengkaji seni, ya terutama menggunakan paradigma kualitatif, maka ada sejumlah teori yang perlu kita kenal, ya antara lain yaitu naratif, yaitu pendekatan naratif, atau juga ada yang mengatakan paradigma naratif, ya. Dan juga ada yang menyebutkan secara khusus yaitu paradigma biografis, ya. Kemudian ada yang menyebutnya lagi paradigma fenomenologi, ya. Kemudian ada lagi grounded theory, lalu yang berikutnya adalah etnografi, dan belakangan ini marak juga dibincangkan apa yang disebut dengan netnografi. Dan yang berikutnya adalah studi kasus. Nah, selain 5 hal yang saya sebutkan tadi, ya sebenarnya masih banyak yang juga perlu kita diskusikan. Nah, yang antara lain yaitu paradigma historis, ya, kemudian strukturalisme, kemudian semiotika, lalu paradigma yang cukup lama yaitu teks dan konteks, ya, dan yang berikutnya feminisme dan poststrukturalisme. Nah, tentu sejumlah paradigma atau teori atau pendekatan, ya, karena di dalam banyak buku itu istilahnya itu bermacam-macam, ya, tetapi sebenarnya apa yang saya sebut tadi itu adalah suatu prinsip, suatu perspektif ketika kita memilih, ya, 1 atau 2 atau bahkan 3 perspektif yang bisa kita manfaatkan di dalam bangun atau kerangka teori penelitian seni. Nah, sobat-sobat Omah Mikir yang luar biasa, kali ini saya akan menjelaskan highlights gitu, ya, 5 paradigma utama tadi, yaitu naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan studi kasus. Nah, selanjutnya nanti saya juga akan mencoba menjelaskan di dalam seri selanjutnya, yaitu hal-hal yang sifatnya perlu kita ketahui secara detail, terutama di dalam beberapa paradigma yang sering kali, ya, dipakai di dalam kajian seni. Nah, yang pertama adalah paradigma naratif, ya. Dan paradigma naratif ini, ya, ini sebenarnya satu perspektif lah, katakanlah begitu, ya, perspektif yang memang ada prinsip di situ bertolak pada sebuah narasi yang terkait dengan subjek, ya. Subjek itu adalah bisa seniman, bisa kurator, bisa kolektor, bisa pendidik seni, ya bisa apa saja lah. Jadi subjek itu bisa pelaku, ya, subjek seorang pelaku di dalam dunia seni di situ. Nah, karena itu pendekatan biografis itu, karena yang dihadapi adalah subjek yang memiliki kehidupan yang unik,
ya, yang seringkali kehidupan itu tidak sama dengan kehidupan orang awam, orang umum, atau orang yang tidak berkecimpung dalam dunia seni secara profesional, ya, maka yang kita hadapi adalah subjek yang memiliki multifaset. Ya, bahkan pandangannya, kehidupannya, ya, terus kemudian cara-cara dia bekerja itu tidak bisa digeneralisasi sedemikian rupa, ya, di dalam kita mengamati dunia sosial secara umum. Maka di dalam pengamatan dalam pendekatan naturalistik, atau sering juga ya naturalistik memang pendekatannya, artinya kita masuk di dalam satu kehidupan nyata dari subjek itu, maka kita harus banyak memahami narasi-narasi, ya, cerita-cerita, ya, tentu cerita yang terkait dengan kehidupan dari subjek itu, ya, mulai dari hal yang remeh-temeh sekalipun sampai kepada hal yang sifatnya sangat penting. Nah, kita sebagai peneliti tugasnya adalah nanti memilih, memilah, dan menghubungkan antar fakta, antar pengalaman dari apa yang dialami oleh si subjek yang kita teliti itu. Nah, di dalam penelitian biografi, ya, ini adalah penelitian yang menurut saya bisa masuk kepada penelitian apa disebut dengan fundamental research. Jadi penelitian fundamental, karena berusaha secara mendasar memahami sebuah subjek. Ya, nah kemudian apakah subjek ini penting, unik, menarik, dan memiliki kontribusi di dalam sebuah perkembangan kesenian, katakanlah itu, baik itu di suatu daerah tertentu maupun secara luas, bisa dalam konteks provinsi maupun dalam konteks nasional. Nah, itu tentu bergantung dari satu spektrum pengalaman si subjek itu, ya, baik di dalam kancah perkembangan kesenian, ya, yang benar-benar bisa diuji dengan data yang kita dapatkan, dan keluasan pengalaman dari subjek yang kita pahami itu. Nah, sobat-sobat yang luar biasa, penelitian biografis ini, ya, namanya saja biografis. Jadi bio itu artinya hidup, grafis itu tulisan, ya, tulisan atau bisa berupa gambar, ya, tulisan atau gambar yang menceritakan kehidupan seseorang subjek tertentu. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, karena itu di dalam penelitian ini peneliti harus betul-betul masuk kepada inti dari subjek itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama, kita memang harus masuk di dalam kehidupan si subjek itu. Nah, memang ini membutuhkan satu pendekatan yang betul-betul naturalistik, ya, dan kita tidak cukup dengan mengandalkan wawancara yang terstruktur, dan yang dipentingkan justru wawancara yang tidak terstruktur, ya, yang seperti, ya, minum kopi jagongan apa secara natural begitu, ya, tanpa disengaja, tetapi seolah-olah di situ Anda dan subjek itu bersama-sama di situ, dan tapi ternyata dari apa yang dicakapkan itu Anda rekam, Anda catat, terus kemudian Anda elaborasi, dan kemudian kita terus pertanyakan, kita dalami dalam dialog itu. Jadi seringkali di dalam wawancara, dalam penelitian biografi itu memang kita bisa mengembangkan sejumlah pertanyaan yang sifatnya konfirmatif, ya, dan sifatnya juga elaboratif, bahkan juga wawancara yang bersifat kritis. Nah, oleh karena itu seorang peneliti biografi itu bukan orang yang hanya mendengarkan secara setia, duduk manis, kemudian Anda hanya mencatat saja, hanya mengiyakan saja, tidak seperti itu. Jadi wawancara itu bisa bermacam-macam tadi sifatnya. Misalkan wawancara yang bersifatnya konfirmatif. Konfirmatif itu Anda bisa menguji apakah
data yang Anda baca dari dokumen-dokumen yang Anda baca sebelumnya, misalkan melalui buku, jurnal, atau clipping, atau katalog, atau apa sajalah, yang berupa dokumen yang menceritakan, atau yang mewartakan, atau yang mempublikasikan si subjek itu, Anda bisa bertanya ulang. Ya, dasarnya adalah data atau tulisan, ya, yang Anda pahami sebagai data awal, kemudian Anda konfirmasikan kepada si subjek, apa benar seperti ini. Bahkan kalau perlu kita bercerita bahwa Anda pernah membaca ini dengan isinya seperti apa begitu, Anda ceritakan, dan kemudian si subjek bisa memberikan penguatan, atau mungkin juga akan membantah. Oh, itu bukan saya, misalnya bisa terjadi dan saya pernah mengalami seperti itu. Nah, karena itu peneliti itu, ya, di dalam rangka wawancara, sekali lagi bukan tidak berbekal apa-apa. Peneliti ketika masuk di lapangan itu sesungguhnya adalah orang yang sedang menguji fakta, bukan orang yang tidak tahu sama sekali. Jadi peneliti itu harus berbekal konsep, ya, berbekal teori, berbekal pengetahuan-pengetahuan awal, ya, yang dipakai untuk mengembangkan pertanyaan. Sebab kalau Anda tidak memiliki konsep, ya, misalkan Anda memahami siapa sih nama seniman itu, siapa sih kolektor, siapa sih kurator, siapa sih pendidik, siapa sih pemilik galeri, kalau itu Anda tidak pahami konsep-konsep itu atau profesi-profesi itu, ya, dan kemudian Anda kebetulan misalkan Anda sedang mewawancarai seorang kolektor misalkan, sementara Anda asing sekali dengan informasi dunia kolektor, maka tentu ketika Anda melakukan wawancara tidak akan pernah bisa berkembang wawancaranya, ya. Jadi wawancaranya akan monoton dan bahkan tidak menarik. Tapi kalau Anda tahu, ya, artinya Anda cukup menguasai tentang dunia kolektor, maka ketika ketemu seorang kolektor yang sedang Anda riset, ya, Anda bisa mengkonfirmasi banyak hal. Ya, jadi wawancara itu memang harus ada bekal yang cukup. Tidak bisa Anda melakukan wawancara dalam penelitian biografis itu sama sekali tidak punya bekal. Nah, yang berikutnya ada jenis wawancara yang bernama wawancara eksploratif. Ya, jadi wawancara eksploratif itu Anda ada umpan dari ketika wawancara, ya, ketika ada wawancara, lalu ada pernyataan tertentu dari narasumber. Nah, Anda mengeksplorasi, mengembangkan dari situ, ya, diperluas, dipersingkat, dipertegas, bahkan disimpulkan bersama-sama, ya. Nah, itu namanya wawancara eksploratif. Kemudian ada jenis wawancara yang lain yang namanya wawancara komparatif. Ya, wawancara komparatif adalah wawancara yang berusaha membanding-bandingkan, ya, antar fakta, antar orang, antar lembaga, antar negara, ya, itu. Nah, tentu itu butuh bekal juga, kan. Anda tidak akan mungkin bisa wawancara dengan seseorang narasumber, ya, kemudian atau key informants, ya, atau si subjek tadi, ya, dengan melakukan wawancara komparatif. Kalau pengetahuan peneliti itu sangat terbatas, karena itu wawancara komparatif itu bahwa si peneliti itu memiliki satu fakta bandingan yang kemudian berusaha untuk dipertanyakan, ya, dipakai untuk memancing, ya, seorang seniman itu, ya, seorang si subjek itu, ya. Dan ini seringkali melahirkan satu pikiran-pikiran yang mungkin tidak terkatakan. Karena biasanya kalau ada bandingan, orang itu kan cenderung kemudian mengeluarkan apa yang disimpan itu, ya. Jadi apa yang biasanya disembunyikan karena Anda memancing dengan menggunakan komparasi pada dari misalkan dari kolektor lain, dari seniman lain, ya,
itu dia akan naik ya, akan naik statusnya atau gengsinya atau bahkan emosinya itu naik, dan dari situ kita mendapatkan banyak informasi yang sebenarnya bisa kita gali di situ. Nah, yang berikutnya adalah ada bersifat wawancara yang namanya wawancara kritis. Nah, wawancara kritis itu Anda lebih banyak mengajukan pendapat atau opini, ya, opini dan menganalisis apa yang ada di dalam fakta atau deretan pengalaman yang sudah Anda baca dari si subjek itu, kemudian Anda mengkritisi menurut perspektif Anda. Nah, ini dipakai dalam rangka juga untuk memancing, ya, apakah si subjek itu menyetujui atau menolaknya sama sekali. Nah, disitulah yang menarik di dalam wawancara. Jadi, sekali lagi di dalam penelitian biografi ini sangat mengandalkan keterampilan kita di dalam wawancara, dan yang berikutnya adalah observasi. Nah, dalam hal ini tentu ya, di dalam penelitian ini tidak bisa hanya sekali kita datang kepada orang itu atau subjek itu, kita butuh berkali-kali, karena tidak mungkin sekali datang kita akan memahami seluruh anatomi pengalaman hidup dia, tidak bisa. Karena bukan hanya dia yang kita wawancara. Ya, dalam penelitian biografi tentu akan ada area-area yang paling dekat dengan si subjek dan mulai agak menjauh, dan yang berikutnya. Jadi ada ring 1, ring 2, ring 3 begitu. Nah, seorang peneliti itu dalam penelitian biografi harus bisa mengidentifikasi ya siapa yang ring 1 dari narasumber itu, siapa yang ring 2, siapa yang ring 3. Nah, di situ kita akan mendapatkan satu informasi yang bermacam-macam dari berbagai macam area wawancara tadi. Nah, dalam rangka untuk memahami si subjek yang ada di tengah itu. Karena kalau semuanya hanya diandalkan informasi dari subjek yang kita teliti, maka tentu kita tidak memiliki informasi yang kaya dan informasinya terlalu sepihak begitu. Karena itu kita harus mencari pandangan-pandangan dari orang yang betul-betul menyaksikan ya kehidupan sehari-hari dan betul-betul tahu perkembangan kehidupan dia sehari-hari sampai memperoleh posisi tertentu itu. Nah, karena itu misalkan kalau si subjek itu laki-laki, ya perlu kita wawancara dengan istrinya, dengan anaknya, dengan saudara-saudaranya, dengan sahabat-sahabatnya, ya, bila perlu dengan tetangga-tetangganya, ya, dan yang lain-lain. Jadi itu penting. Kenapa? Karena dari situlah itu subjek itu menjadi makin menarik untuk kita lihat. Oh, ini orang ini ternyata ya variasi hidupnya itu begitu kaya gitu ya, karena kita mendapatkan dari banyak sumber. Nah, jadi penelitian biografi itu penelitian penting di dalam penelitian kualitatif seni, dan karena itu perlu Anda coba di dalam mengusulkan sebuah proposal penelitian dasar yang diteliti adalah subjek tertentu di dalam dunia seni, yang kemudian kita kembangkan, Anda kembangkan di dalam metodologi penelitian biografi. Nah, saya kira demikian inti dari penelitian biografi. Selanjutnya saya persilahkan melacak di dalam literatur yang terkait dengan penelitian biografi yang cukup banyak. Saya kira itu, sobat-sobat Omah Mikir yang luar biasa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.